Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bisa dicapai dengan 6 jam perjalanan darat dari ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. 11.000 hektar wilayah ini dihuni warga suku Duanu yang dulu dikenal sebagai suku laut atau suku nelayan. Di tahun 1990-an, sebagian besar warga suku Duanu tinggal di atas sampan-sampan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Cara hidup di atas sampan sulit berganti. Di masa itu, tokoh-tokoh tua suku ini juga tidak ingin berubah. Tantangan yang paling terberat itu sebenarnya dari dalam. Kenapa dari dalam itu sendiri, dari suku Duanu itu sendiri? Karena latar belakang pendidikan. Perubahan cara hidup suku ini akhirnya terjadi dengan pesat berkat tekad seorang tokoh muda kala itu, Sarpan Firmansyah. Karena sangat susah itu kan untuk merubah tradisi orang suku Duanu itu yang tadinya hidup di air, di perahu-perahu. Kita coba direlokasi mereka untuk hidup di daratan dengan relokasi rumah. Agak berat pertamanya, tapi dengan dibantu oleh Sarpan ini dengan cara dia, mungkin seperti kebiasaan tradisi dari suku Duanu itu, penerimaannya lebih bagus. Dengan dorongan Sarpan yang belakangan didaulat menjadi kepala suku, sekitar 15 ribuan warga suku laut mulai belajar hidup di darat. Sekarang ini dengan seringnya diberi motivasi, diarahkan untuk bisa tinggal ke darat, maka sekarang ini hampir sudah tidak ada lagi, kalau ada pun satu-satu saja lagi. Bukan tanpa alasan, Sarpan minta warga suku Duanu pindah ke darat. Sarpan yakin generasi muda suku Duanu akan lebih mudah mendapat pendidikan layak dengan tinggal di daratan. Karena di darat, mereka akan menemukan banyak suasana-suasana baru. Misalnya mereka bisa menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Upaya Sarpan, seorang sarjana jurusan Teknologi Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Riau, tidak sia-sia. Sarpan ini sudah sarjana ya. Nah, ini memberi motivasi sehingga suku yang lain daripada masyarakat Sulawesi termotivasi untuk meningkatkan pendidikannya sampai mencapai gelar sarjana. Biaya-biaya dikumpul-kumpulkan dia dengan uang-uang pribadinya, kita buatkan sekolah sekarang PAUD, mulai sekarang sudah PAUD, ada TK sudah ada, SD, SMP sudah sekolah. Bahkan sampai sekarang ini sudah banyak masyarakat kita ini yang sudah kuliah. Sarpan telah jadi panutan bagi kalangan muda suku Duanu. Kini banyak warga suku Duanu menoleh pada pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup. Mulai ada sekolah, kalau dulu banyak tidak ada, kurang pendidikan, sering dipengaruhi, bermacam-macam, dirongrong orang membawa, umpamanya begini-begini, diikuti karena tidak ada pendidikan. Tapi alhamdulillah sekarang ini Pak, banyak anak-anak Duanu kami sudah mahasiswa. Beliau sebagai motivasi bagi saya. Mungkin karena beliaulah saya termotivasi untuk berkuliah, dan dengan cara beliaulah saya bisa berpikir dan bersabar, berpikir dan terus untuk maju. Setelah semakin banyak generasi muda bersekolah, warga suku laut ingin terus beranjak maju. Tahun 2002, melalui pertemuan akbar, para tetua suku bersepakat secara resmi memilih nama Duanu sebagai nama suku. Nama Duanu telah dikenal di zaman Belanda. Masa itu, Duanu bisa diartikan sebagai penarik pajak. Di masa kejayaan Kerajaan Riau, warga suku ini memang dikenal sebagai penarik upeti atau pajak. Dengan dukungan warga berpendidikan, berbagai kegiatan besar lebih mudah dilaksanakan. Budaya asli suku Duanu menongkah misalnya, yaitu mencari kerang di lumpur menggunakan papan luncur, kini diakui luas dan meraih rekor di tahun 2008 sebagai tradisi jenis ini dengan peserta terbanyak. Kepemimpinan Sarpan sekarang juga dikenal di luar suku Duanu. Dan itu ada suku lain kadang-kadang, terutama di lingkungan rumah beliau, tetangga-tetangga beliau, kalau ada bermasalah-masalah, ini tetap saudara Sarpan ini diminta ini untuk macam mana menyelesaikan dan lain sebagainya.
Dedikasi Sarpan untuk suku Duanu didukung penuh keluarga, istri dan 5 orang anaknya. Langkah Sarpan sebagai kepala suku Duanu belum berhenti. Mimpi Sarpan, seluruh warga suku Duanu terus bergerak maju. Bagaimana ke depannya masyarakat Duanu ini bisa sejahtera, ekonominya bisa baik, tingkat pendidikan anak-anaknya juga cukup baik.